Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mbak dan Mas? Semoga dalam keadaan sehat. Kita mulai fokus untuk pembelajaran di semester ganjil yang harusnya dilakukan di bulan September, tapi karena pemadatan terkait dengan pandemi Covid ini, kita majukan yang teori di bulan Juni, Juli ini. Nanti kalau pandemi Covid sudah berakhir, kita akan melakukan praktek. Praktek yang kemarin, mata kuliah kemarin yang digenap, dan praktek yang mata kuliah di ganjil itu sendiri. Seperti itu ya. Karena memang kita perawat, mau jadi perawat, jadi memang harus ada mata kuliah yang tidak bisa di-online kan, nggak bisa di-virtualkan, jadi harus bertemu karena terkait dengan skill ya. Oke, yang pertama Putri akan menerangkan dulu terkait dengan RPP K3, sering diterjemahkan sebagai K3, tapi karena kita perawat berhubungan dengan rumah sakit dan di rumah sakit ada pasien sehingga eee diterjemahkannya K3-nya keselamatan pasien dan kesehatan kerja dalam keperawatan. Kalau K3 yang umum, itu kan keselamatan dan kesehatan kerja saja K3. Tapi karena kita perawat, berarti ngomonginnya adalah keselamatan pasien dan juga kesehatan kerja, begitu ya. Terus nanti koordinatornya dengan saya, jadi kalau besok nilai sudah keluar, ada yang mau dikomplainkan silahkan nanyanya ke koordinator mata kuliah. Kemarin bukan berarti ketika saya menjadi kaprodi terus jadi nggak dikoreksi, enggak ya. Kemarin untuk RPP ini saya minta tolong Bu Adi Ratna untuk memberikan masukan dan memberikan koreksi. Dibuktikan dengan ceker dari Bu Nana di sini. Terus selanjutnya nanti tim pengajarnya, oh ya, visi misi dari program studi kita sarjana keperawatan lebih ke visinya adalah menjadi penyelenggara pendidikan profesional keperawatan yang terkemuka di Jawa Tengah, menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan unggul, khususnya di pelayanan keperawatan komunitas. Terus, mata kuliah ini ada 3 SKS lumayan besar. Saya ingatkan di awal kalau 3 SKS kalau ikut, perkuliahan intensif berapa rupiah? Banyak ya. Misalnya 1 SKS 75 kali, eee eee, 3, 225, eman-eman. Jadi jangan ikut SP atau perkuliahan intensif karena SP itu bayar ya, jadi jangan ikut. Sehingga nilainya harus bagus, ikuti aturan main di mata kuliah keselamatan pasien ini. Nanti tim pengajarnya ada saya, Bu Reni, Bu Feti, Bu Linda, Bu Asih, dan Bu Maya. Oke, nanti deskripsi mata kuliah ini fokus pada pemenuhan kebutuhan keselamatan pasien dan kesehatan dan keselamatan perawat. Jadi keselamatan pasien tapi juga ngomongin tentang keselamatan perawat juga, kesehatan perawat juga, seperti itu. Terus bagaimana perawat nanti memberikan kalian nanti dalam ketika sudah bekerja, memberikan asuhan keperawatan yang aman dari hazard, hazard ini bahaya dan resiko, sesuatu yang bisa menimbulkan resiko. Terus, capaian pembelajaran mata kuliah ada pengetahuan, keterampilan kerja khusus, keterampilan kerja umum. Capaian pembelajaran itu intinya apa sih yang akan dicapai? Nah ini ketika kalian besok sudah lulus, kompetensinya apa? Ada pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum yang dititipkan di mata kuliah ketiga ini. Terus selanjutnya ini setelah belajar K3 harapannya kalian bisa tahu tentang risiko dan hazard pada saat kita memberikan asuhan keperawatan ke pasien, bisa memanajemen risiko, terus bisa melakukan pencegahan, terus bisa melakukan praktik pencegahan dan tahu tentang pasien safety. Ini buku-bukunya insya Allah ada di perpustakaan. Terus ini adalah saya dapat alamat ini dari Bu Aska. Bu Aska ini adalah koordinator mata kuliah K3 yang dulu. Nanti silakan diakses untuk buku-bukunya. Oke, selanjutnya ini yang penting. Kalian nanti nilai keluar dari mana saja? Pertama ini adalah UTS 25%, UAS 25%, penugasan dan skill lab 25%,
nanti ada skill lab, tapi skill lab ini dilakukan setelah pandemi COVID berakhir. Kuis nilainya 10%, keaktifan di forum 10%, dan kehadiran 5%. Jadi, nanti di setiap kolom di Skalsa, kalau ada kuis silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan pemicu di forum, silahkan dijawab. Atau kalian aktif bertanya di forum, itu juga akan menambah nilai sebanyak 10%. Mudeng ya. Terus jadi jangan sampai cuma ngeklik kehadiran doang, tidak mengerjakan kuis sama forum. Eman-eman ya, karena nanti kalian kehilangan 20%. Terus kita langsung ke materi. Di sini nanti pertemuan pertama dengan saya, pertemuan selanjutnya nanti ada Bu Linda. Nah, ini nanti misalnya ada 2 dosen. Bu Linda memberikan materi potensi bahaya di tempat kerja, kalau Bu Asi tentang bahan berbahaya dan beracun. Nah, mungkin saja Bu Linda dan Bu Asi memberikan 2 diskusi forum yang berbeda. Silakan aktif di situ, termasuk juga kuisnya dikerjakan semua. Kalau daftar hadirnya cukup 1 kali. Oh ya, aturan mainnya tetap sama ya, bahwa daftar hadir dibuka sampai 1 minggu kemudian, materi juga dibuka sampai 1 minggu kemudian. Tapi nanti akan berbeda di pertemuan yang terakhir. Ini Bu Reni, pertemuan selanjutnya Bu Linda, Bu Asih, saya langsung saja ya yang pas bagian ada tugas. Oke, nanti UTS di rentang tanggal 29 Juni sampai 3 Juli, jadwal menyusul. Oke, selanjutnya yang tugas. Tugas itu mulai bisa dikerjakan dari sekarang sampai maksimal diupload ke Skalsa tanggal 27 Juni, baik kelas A maupun kelas B. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah mencari jurnal tentang pencegahan dan penurunan penyakit dan trauma akibat kerja. Nah, nanti tugasnya diupload dan dosen akan memberikan feedback. Feedbacknya bisa berupa ketemu langsung nanti dengan mahasiswa lewat Zoom meeting, gitu ya. Nanti dengan Bu Reni, begitu seterusnya. Oke, UAS nanti sekitar rentang 20 sampai 25 Juli. Nah, ini yang maksud saya praktek-praktek ini. Praktek-praktek ini tidak bisa di-online-kan, jadi harus bertemu. Kalaupun di-online-kan, kasihan kalian ya, 7 minggu full banget, nanti mengeluh ya. Jadi, ini kita masih punya utang materi. Terus ini adalah rancangan tugas yang tadi kalian suruh mencari jurnal ya. Jadi, ini pilih salah satu tema, jurnalnya mau tentang budaya K3 di rumah sakit, upaya pencegahan, atau upaya peningkatan pasien safety. Nah, dari jurnal tadi silakan isinya diringkas. Ringkasan dari jurnal, terus yang terakhir adalah pendapat kalian terhadap hasil penelitian. Ingat ya, maksimal diupload tanggal 27 Juni. Putri, temanya bebas ya? Iya, temanya bebas memilih salah satu tema dari ini. Terus ini isinya apa saja, isi cover, isinya tadi ringkasan tadi, daftar pustaka, sama lampirannya. Lampiran itu tadi jurnal yang ditunjuk. Ini grading penilaiannya, kalau kalian memakai jurnal nasional terakreditasi, maka nilainya sangat memuaskan. Terus judulnya berkaitan dengan tema yang tadi budaya ataupun tentang pencegahan penyakit dan kecelakaan misalnya. Terus kalian juga akan dinilai ketepatan dari meringkas abstrak, hasil penelitian, sama pembahasan. Terus ini adalah tugas ketika skill lab besok setelah pandemi COVID berakhir. Jadi kan tadi satu kelas dibagi jadi dua dosen ya, berarti satu kelas ada 2 kelompok. Kalau memang membutuhkan alat, berarti pinjam alat dulu, tapi kalau misalnya enggak, ya sudah, bisa di kelas, bisa juga di ruang lab. Terus nanti pertama brainstorming dulu, mahasiswa dulu, nanti setelah mahasiswa baru brainstorming terhadap tadi mahasiswa kurang apa, kurangnya di mana, barulah dosen menerangkan tentang skill. Kalau skill yang betulan misalnya senam ergonomi, berarti mahasiswa mencoba dulu senam ergonomi, terus selanjutnya adalah brainstorming, tadi mahasiswa refleksi diri kurang di mana, kurangnya apa, baru selanjutnya dosen melakukan senam ergonomi, setelah itu baru mahasiswa satu persatu melakukan senam ergonomi. Terus di akhir ada post test. Nah, selanjutnya di luar kelas, kalian silakan saling menilai antar teman. Misalnya saya dinilai oleh Bu Nana,
untuk melakukan senam ergonomi terus direkam pada saat saya sedang melakukan, senam ergonomi. Gantian habis itu Bu Nana melakukan senam ergonomi, terus saya sambil melis, Bu Nana kurang apa, tapi sambil juga direkam. Terus rekamannya tadi boleh disimpan di CD maupun di flash disk. Nah, flash disk ini yang akan dikumpulkan ke dosen untuk, dinilai. Mudeng ya, untuk skill lab aturan mainnya seperti itu. Ya, saya rasa itu untuk penjelasan RPP. Semoga pembelajaran keselamatan pasien dan kesehatan kerja dalam keperawatan berjalan lancar. Kalian tidak ada yang ikut PI atau SP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.